Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anak. Bagaimana? Sudah siap? Saya harapkan kalian berdoa dulu, kemudian disiapkan alat tulisnya. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas materi di kelas 2 semester genap. Ya, nanti kalau kalian modulnya sudah datang, mungkin materinya tidak sama persis dengan apa yang kita bahas hari ini. Karena apa? Untuk kurikulum pandemi ini ada materi-materi yang dikurangi. Ya, jadi nanti kalau tidak sama persis, kalian jangan kecewa ya. Kemudian kalau sudah siap alat tulisnya silahkan disimak. Saya harap kalian harus mengikuti ya, karena maksimal ini nanti hanya 20 menit, maksimal yaitu hanya 20 menit ya. Saya harapkan kalian jangan hanya absensi saja. Kasihan orang tuanya, kasihan juga kalian ya, waktunya banyak sekali di rumah, terus kalian hanya absensi saja, itu tidak sesuatu yang tidak bagus untuk dilanjutkan ya. Sesuatu yang jelek, katakanlah seperti itu. Dah ya, siapkan kalian materi hari ini. Kita akan membahas yaitu tentang gelombang. Di dalam gelombang ini pertama yang harus kalian pelajari yaitu dasar klasifikasi gelombang atau pengelompokan dari gelombang itu sendiri. Dasar klasifikasi atau dasar pengelompokan gelombang yang pertama itu adalah berdasarkan media perambatan. Pada media perambatan, gelombang dibedakan menjadi dua, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Bedanya apa? Gelombang mekanik itu merambat harus ada medianya. Contohnya yaitu gelombang air. Jadi kalau tidak ada air, tidak akan terjadi bentuk gelombang. Demikian juga gelombang pada tali. Kalau tidak ada tali, tidak akan terjadi gelombang. Itu gelombang mekanik. Nah, yang kedua, berdasarkan media perambatannya adalah gelombang elektromagnetik. Bedanya dengan gelombang mekanik apa? Gelombang mekanik membutuhkan media perambatan, tapi kalau gelombang elektromagnetik tidak membutuhkan media perambatan. Contohnya apa? Sinar matahari, gelombang radio. Jadi sinar matahari itu melalui hampa udara, kemudian melalui atmosfer, sampailah di bumi. Andaikan bumi itu tidak diselimuti atmosfer, semuanya ruang hampa, maka sinar matahari pun akan sampai permukaan bumi. Jadi gelombang elektromagnetik itu ada atmosfer, tidak ada atmosfer, merambatnya juga sampai bumi dengan kecepatan yang tetap. Itu beda antara gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik atau jenis gelombang yang berdasarkan media perambatannya. Yang kedua, klasifikasi yang kedua adalah berdasarkan arah perambatannya. Berdasarkan arah perambatannya ada dua gelombang, yaitu gelombang transversal yang pertama. Gelombang transversal itu adalah arah rambatnya tegak lurus dengan arah getar. Contoh adalah gelombang pada tali dan gelombang air. Sedangkan yang kedua adalah gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal itu arah rambatnya searah dengan arah getar. Contohnya adalah gelombang bunyi dan gelombang pada pegas atau selingki. Ya, mungkin ini nanti hanya teori ya, tetapi nanti kalian jangan beranjak dulu loh ya, nanti banyak yang meninggalkan ini. Saya harapkan tidak ya. Nanti setelah ini kita akan membahas bentuk-bentuk gelombang. Biar nanti kalian jelas, oh ini arah rambatnya, ini arah getarnya, gitu ya. Nah, selanjutnya kita yang ketiga yaitu pengelompokan gelombang berdasarkan amplitudonya. Berdasarkan amplitudo juga ada dua gelombang, yaitu gelombang berjalan dan gelombang diam. Gelombang berjalan itu amplitudonya tetap,
Sedangkan gelombang diam atau gelombang stasioner itu amplitudenya berubah. Contoh amplitudo tetap yaitu pada gelombang patali. Sedangkan gelombang diam itu adalah gelombang tali ya, tetapi pada gitar ya, atau gelombang senar pada gitar. Itu perbedaan antara gelombang berjalan dan gelombang diam, itu amplitudonya tetap dan amplitudonya berubah. Nah, itu tadi pengelompokan gelombang. Ya, selanjutnya setelah pengelompokan kita tahu jenis-jenis gelombang berdasarkan klasifikasinya, maka selanjutnya yang kedua kita bahas tentang besaran dasar pada gelombang atau besaran-besaran penting yang harus kalian pelajari nanti pada gelombang, yang harus kalian ketahui pada gelombang. Yang pertama itu adalah frekuensi, lambangnya F kecil. Ya, ingat ya, lambang F kecil jangan merubah-rubah gelombang. Jangan merubah-rubah lambang daripada besaran. Yang pertama adalah frekuensi, lambangnya F kecil. Artinya frekuensi apa? Yaitu banyaknya gelombang yang terjadi dalam 1 detik. Yang kedua, besaran periode, lambangnya T besar. Periode itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk terjadinya 1 gelombang. Yang ketiga, 4, yaitu panjang gelombang. Membacanya ini lambda ya. Panjang gelombang itu sama saja dengan jarak 1 gelombang. Yang keempat, kecepatan rambat atau V. V sama dengan besaran-besaran lain, kecepatan itu adalah V ya. Untuk lebih jelasnya tentang besaran-besaran ini, marilah kita perjelas dengan sebuah gambar ini ya. Ini ada gelombang pada tali digambar sebagai berikut. Nah, dari gambar ini kita akan mendapatkan keterangan seperti berikut. Nah, 1 ya, titik B dan F disebut puncak gelombang. Nah, ini B dan F, nah, titik B, titik F ini disebut puncak gelombang. Kemudian yang kedua, titik D dan H itu disebut titik dasar gelombang. Yang ketiga, 1 lengkung A, B, C. Jadi ini dari A, kemudian menuju B, menuju C, itu disebut 1 bukit gelombang. Atau disebut dengan bukit saja. Nah, terus yang keempat, cekungan atau lengkungan C menuju D menuju E atau C, D, E. Itu disebut sebagai lembah gelombang. 1 lembah gelombang. Nah, sekarang yang harus kalian perhatikan tadi yaitu 1 gelombang. 1 gelombang itu jarak yang bagaimana? 1 gelombang itu pengertiannya adalah jarak 1 bukit dan 1 lembah gelombang. Berarti kalau dimulai dari A berarti A, B, C, D, E. Nah, ini disebut 1 gelombang. Kalau dimulai dari titik B atau disebut 1 gelombang, pengertian yang kedua yaitu jarak 2 puncak yang berurutan, 2 puncak. Berarti B ke F. Nah, B ke F berarti B, C, D, E, F. B, C, D, E, F. Sekali lagi ya, itu disebut 1 gelombang. Atau 1 gelombang pengertian yang ketiga yaitu jarak 2 lembah yang berurutan. Lembah berarti tadi dari titik D, E, F, G, H. Ini disebut juga dengan 1 gelombang. Nah, dari keterangan dari pengertian ketiga ini tadi ya, 1 gelombang punya 3 pengertian tadi. Jadi cara menentukan ada 3 tadi ya acuannya. Nah, berarti kalau saya tanyakan A dari A ke B ini berapa gelombang? Tentunya kalian akan menjawab 1/4 gelombang. AB 1/4, BC 1/4. Maka ABC 1/4 dengan 1/4
setengah. Setengah dengan setengah berarti 1. Maka sekali lagi dari A, B, C, D, E itu disebut satu gelombang. Nah, itu tadi pengertian besaran yang terjadi pada gelombang. Selanjutnya, pengertian amplitudo atau tinggi gelombang. Dari gambar ini, yang tinggi gelombang itu adalah dari B kecil ke B besar, ini disebut tinggi gelombang. Atau dari D ke D besar, D kecil ke D besar, ini disebut tinggi gelombang. Tinggi gelombang diistilahkan sebagai amplitudo. Nah, itu tadi besaran-besaran yang terjadi pada gelombang. Selanjutnya, kita bahas yang ketiga adalah sifat-sifat gelombang. Sifat gelombang yang pertama adalah dapat dipantulkan. Akan terjadi pemantulan jika gelombang cahaya itu mengenai permukaan kaca, yang kaca ini yang khususnya adalah cermin. Ya, cermin itu ada bagian yang gelap, ada bagian yang terang. Jika cahaya mengenai bagian yang terang, maka akan mengalami pemantulan. Itu kalau gelombang cahaya. Kalau gelombang pada air akan terjadi pemantulan. Kalau bagaimana? Kalau air tadi menabrak dinding pembatas atau menabrak sesuatu yang keras. Misalkan kalau di dalam gelombang air laut itu adalah menabrak karang, nah, maka akan kembali atau dipantulkan. Itu sifat gelombang yang pertama. Yang kedua adalah gelombang dapat dibiaskan. Akan terjadi pembiasan itu jika gelombang itu melalui atau melewati dua permukaan media yang berbeda. Misal, yaitu gelombang air laut dari laut dalam menuju laut yang dangkal. Maka akan terjadi perubahan kecepatan. Nah, terjadi perubahan kecepatan itulah yang disebut mengalami pembiasan. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana terjadinya pembiasan, maka ini saya ilustrasikan ya, kita cermati tentang gambar berikut. Nah, kita gambar dulu, ini garis mendatar, ini adalah batas media yang berbeda. Kemudian ini tegak lurusnya disebut garis normal. Nah, N1 itu disebut sebagai media yang pertama atau indeks bias medium pertama. Dalam hal ini adalah misalkan adalah cahaya datang dari udara ke media yang kedua adalah dari udara ke air. Udara itu indeks biasnya adalah 1, air lebih dari 1. Karena udara itu lebih kecil dari air, maka udara itu sebagai media pertama disebut renggang. Air adalah indeks biasnya rapat. Nah, ini misalkan cahaya datang dari udara ke air, maka akan dibiaskan seperti gambar berikut. Nah, ini kita gambar dulu. Ini tadi disebut garis normal ya, garis yang tegak lurus dengan media perambatannya, permukaan yang berbeda. Ini tadi berarti ini permukaan, ini dari udara ke air pasti ada permukaannya ini. Ya. Kita gambar cahaya datang atau sinar datang. Nah, ini sinar datang. Kemudian kita gambar sudut datang. Kita lambangkan dengan I. Jadi menggambarnya dari garis normal ke sinar datang, maka itu disebut sudut datang. Nah, untuk pembiasan itu berlaku aturan sebagai berikut. Jika gelombang datang dari dangkal atau dari renggang ke yang laut dalam atau ke rapat, maka gelombang dibiaskan menjauhi garis normal dan sebaliknya. Sekali lagi ya. Jika gelombang datang atau cahaya datang dari renggang ke rapat, maka gelombang dibiaskan menjauhi garis normal. Nah, kita gambar menjauhi garis normal berarti tentunya akan menjauhi ini, garis normal ini untuk bidang batas yang kedua, yaitu di air.
Nah, gambarnya bagaimana? Nah, kita gambar ini. Jadi sudut biasnya yang mana? Sudut biasnya R, sudutnya yang mana? Nah, berarti semua sudut dihitung dari garis normal ke sinar bias. Kalau sudut datang dari garis normal ke sinar datang. Ini tadi sinar datang. Kalau sudut bias dari garis normal ke sinar bias. Nah, ini tadi. Maka R disebut. Nah, ini menjauhi garis normal. Tadi cara menggambar pembiasan gelombang cahaya atau gelombang yang merambat dari udara ke air. Apakah dari udara ke air saja? Tidak. Bisa dari udara ke kaca, bisa dari kaca ke udara, bisa dari kaca ke air. Pokoknya media yang berbeda. Itu tadi akan terjadi pembiasan atau pembelokan arah rambat gelombang. Nah, untuk pembiasan berlaku persamaan sebagai berikut. Ya, sinus sudut datang dibanding dengan sinus sudut bias sama dengan lambda 1 atau panjang gelombang di media pertama dibanding panjang gelombang di medium kedua. Sama dengan kecepatan rambat di media pertama dibanding kecepatan rambat di medium kedua, dan sama juga dengan indeks bias medium kedua ini tadi yang rapat tadi dibanding dengan indeks bias di medium pertama. Nah, jadi kalian harus tahu media pertama itu apa, media kedua apa. Misalkan gelombang air laut datang dari udara ke air, maka udara itu dari mana ke mana, darinya itu sebagai media pertama, ke-nya sebagai media kedua. Karena apa, harus kalian nanti harus menentukan media pertama, media kedua untuk persamaan ini. Gitu ya. Itu persamaannya. Nah, sifat yang ketiga dari gelombang itu adalah dapat diinterferensikan atau dapat digabungkan atau dapat dijumlahkan. Kalau gelombang itu dapat dijumlahkan, maka bisa juga akan terjadi gelombang yang lebih tinggi, bisa juga tidak terjadi gelombang yang lebih tinggi atau nanti amplitudenya bisa lebih besar, bisa juga akan sama dengan 0. Itu sifat yang ketiga daripada gelombang. Sifat selanjutnya adalah dapat didifraksikan atau dapat disebarkan ketika gelombang tadi melewati celah, baik celah yang celah tunggal ataupun nanti celah ganda atau celah yang banyak atau nanti disebut kisi. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut ya, atau kalian kalau sudah dapat medianya nanti kalian bisa membaca lebih jelas. Sifat yang terakhir adalah dapat didispersikan atau dapat diuraikan. Ini adalah khusus untuk gelombang cahaya. Nah, untuk gelombang cahaya itu dapat diuraikan, yaitu dari sinar putih atau sinar polikromatis menjadi sinar monokromatis. Poli itu banyak, mono itu satu. Jadi dari sinar putih ke sinar mono, merah, jingga, kuning, sampai ungu. Nah, maka terjadinya dispersi itu dapat dilihat pada saat terjadinya pelangi. Itu sinar matahari, sinar putih diuraikan oleh titik-titik air menjadi sinar merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Itulah tadi disebut dengan peristiwa dispersi gelombang cahaya. Itu tadi sifat-sifat gelombang. Yang keempat yang kita bahas adalah energi dan intensitas gelombang. Yang pertama, energi gelombang persamaannya adalah setengah M omega kuadrat dot A kuadrat. Artinya apa? Energi itu sangat ditentukan oleh amplitudo. Nah, energi gelombang sangat tergantung dari amplitudo. Karena di sini A kuadrat. Nah, ini bisa dilihat dari apa? Dari gelombang laut selatan dan gelombang laut utara. Di sebelah selatan Pulau Jawa dan di sebelah utara Pulau Jawa. Itu gelombangnya lebih tinggi di sebelah selatan Pulau Jawa.
Nah, tentunya energinya lebih besar di gelombang laut selatan dibanding gelombang laut utara. Jadi makin tinggi gelombang, energinya makin besar. Itu tadi persamaan energi gelombang. Yang kedua adalah intensitas gelombang. Intensitas gelombang itu persamaannya adalah daya dibanding luas. P per 4 pi R kuadrat. Artinya apa? Intensitas gelombang itu tergantung dari atau berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Kalau ini diterapkan bagaimana? Yaitu berarti intensitas gelombang, misalkan paling bisa dilihat adalah gelombang bunyi. Kalau kalian berteriak, yang mendengarkan itu lebih jauh dari sumber bunyinya, tentunya mendengarnya akan lebih lemah, makin lemah. Nah, itulah yang disebut dengan intensitas gelombang bunyi berbanding terbalik. Makin jauh jaraknya, intensitasnya makin kecil. Jadi kalau kalian berteriak, orang yang di dekat kalian tentunya akan mendengar lebih keras daripada yang lebih jauh. Itu tadi teori tentang gelombang ya. Saya harapkan kalian belum beranjak dari pelajaran fisika ya hari ini. Saya cukupkan sekian. Selamat belajar. Manfaatkanlah waktu luangmu ya, manfaatkanlah waktu luangmu. Karena apa? Kalian harus ingat nilai kalian di semester 3 kemarin yang baru kalian terima, kemudian semester 4 nanti, dan semester 5 nanti di kelas 12 semester 1, itu nilai-nilai yang sangat menentukan kalian diterima dan tidaknya di perguruan tinggi negeri bagi kalian yang ingin melanjutkan. Ya, sehingga sekali lagi Bu Sri Asih tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan kalian di rumah dimanfaatkan waktunya. Ya, karena apa? Nilainya sangat menentukan nanti kalian diterima di perguruan tinggi negeri tanpa tes, hanya melalui saringan nilai. Ya, begitu. Kurang lebihnya Bu Sri Asih mohon maaf. Ya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Tidak.